Pemirsa, debat Pilpres 2024 seri kelima digelar KPU pada Minggu malam 4 Februari 2024. Inilah kesempatan terakhir bagi ketiga pasangan Capres-Cawapres untuk saling adu gagasan dan pemikiran sekaligus memaparkan visi misi dan juga program unggulan mereka untuk menggait potensi suara para pemilih. KPU menetapkan tema debat penutup mencakup 8 bahasan yang harus didapatkan dan juga dipaparkan oleh ketiga paslon, yakni soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Substansi debat sebenarnya menginduk pada bidang kesejahteraan sosial. Mengapa? Karena kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masalah pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan menjadi beban yang harus dihadapi dan dituntaskan. Berbagai problem kesejahteraan sosial yang membelit masyarakat Indonesia meliputi penurunan tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, tren peningkatan masalah sosial, penurunan kualitas kesehatan, serta tren tindak kejahatan. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek kritis dalam pembangunan negara. Sejumlah masalah membutuhkan perhatian yang serius. Beberapa yang substansial adalah keterbatasan akses pendidikan, kualitas guru, kurikulum yang tidak relevan, kesenjangan pendidikan antar daerah, kurangnya fasilitas pendidikan, masalah finansial siswa, ketidaksetaraan gender, kurangnya keterlibatan orang tua, serta tingginya tingkat pengangguran. Berbarengan dengan tantangan tersebut, Indonesia juga dituntut menunjukkan komitmen terhadap 4 isu utama di bidang pendidikan global, yakni kualitas pendidikan untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan pasca COVID-19, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Ketiga paslon juga diperkirakan akan beradu argumentasi perihal isu-isu muktahir di bidang kesehatan. Di antaranya implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar karena angka prevalensi dari stunting masih sangat tinggi. Padahal Indonesia memasang target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024. Lalu isu berikutnya adalah pengendalian penyakit. Lalu kesehatan mental khusus yang dialami oleh remaja dan juga keluarga. Berikutnya program untuk mengurangi angka kematian ibu atau AKI melahirkan. Dan yang tidak kalah penting adalah transformasi digital kesehatan 2024 seiring dengan perkembangan era digital yang menuntut integrasi data. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional 2023, jumlah angkatan kerja menembus 147,71 juta. Sementara penduduk yang bekerja tercatat ada 139,85 juta. Artinya jumlah pengangguran masih mencapai 7,86 juta orang atau 5,32%. Meski secara statistik angka pengangguran year on year menurun, namun sebenarnya banyak pengangguran nyata. Selain pengangguran nyata, isu utama ketenagakerjaan yang saat ini dihadapi adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Lalu kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, alih daya atau outsourcing, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah pengamat menilai Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bakal lebih menguasai tema debat kali ini karena pengalaman mereka sebagai kepala daerah. Selama 2 periode, Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, sementara Anies menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta selama 5 tahun. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Pengalaman sang cawapres Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo sedikit banyak akan membantu paslon nomor urut 2 tersebut. Kita tunggu siapa yang bakal meraup lebih banyak dukungan publik dalam debat pada Minggu malam nanti.